ada novel yang barangkali saya baca sampai puluhan kali. Sebagai gambaran, ini nggak bermaksud sombong ya. Kisah yang berburu harta karun di Kota Batik. Ya, itu kan saya nulis tentang Pekalongan, tentang batik dan sebagainya. Itu lolos CD yang diadakan oleh Kemendikbud di Jakarta. Diundang ke Jakarta itu 3 kali, masing-masing itu 3 hari. Pengasuhnya yang di sana itu Mbak Elvi Tiana Rosa, kalau yang pernah dengar semacam itu ya. Nah, ketika yang lain ke sana itu sibuk ngedit, saya di sana sibuk tidur sambil membuat novel Dante ini loh. Karena ketika novel saya itu diteliti oleh Mbak Elvi Tiana Rosa, ya udah selesai, nggak ada yang diganti. Jadi selama 9 hari di Jakarta, Mei, Juni, Juli, masing-masing 3 hari ya, di sana nggak ngapa-ngapain gitu. Seharusnya proses kurasi ya itu. Harusnya proses kurasi, tapi khusus yang punya saya nggak perlu dikurasi gitu. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi kalau saya ngirim ke media, itu hampir untuk redakturnya nggak mubah lagi gitu. Jadi kalau misalkan itu lomba kemudian masuk ke meja redaksi, itu hampir nggak mubah lagi, nggak ada yang prinsip, apalagi sampai padu ada bagian yang dihilangkan, pengarangnya nggak boleh itu. Nah, semacam itulah. Jadi saya kadang lebih lama ngeditnya Mbak daripada nulisnya. Saya nulisnya kadang cerpen bisa 2 jam, tapi untuk ngeditnya bisa 4 sampai 5 hari. Saya baca bener-bener enak lah. Jadi ketika saya baca enak, ya baru semacam itu. Nah, di dalam proses pembacaan berkali-kali itu nanti yang menemukan itu diksinya pakai A atau pakai I, anak kalimatnya pakai itu tambah yang atau tidak, ya sampai sedetail semacam itu. Nah, ini juga termasuk proses yang sangat lama sekali tuh. Jadi macam itu. Tadi udah jawab ya, pertanyaan apa lagi yang belum? Kita nulis apa Bapak langsung ke tempat lokasinya? Oh iya, kaitannya itu. Saya untuk riset sesuai kebutuhan ya. Saya riset sesuai kebutuhan. Misalkan saya nulis pas adegan, misalkan pemberitahuan tentang aluvial, tanah aluvial, kemudian yang proses itunya. Nah, baru saya riset lah yang terjadi di Pekalongan apa. Jadi itu risetnya itu bisa bertumpuk-tumpuk, yang dipakai hanya 1 kalimat. Verifikasi berarti ya, seperti semacam itu. Jadi diambil bagian yang penting. Sebab kalau hasil risetnya itu saya masukkan ke dalam novel semua, jadinya jurnal Mbak, bukan novel Mbak. Gitu loh. Tapi saya harus butuh ngerti itu biar ketika saya nulis sangat meyakinkan. Kira-kira semacam itu. Jadi riset sangat perlu. Tidak sebelumnya ada juga yang sebelumnya kemudian saya ambil poin-poinnya lah. Ketika pas ikan-ikan dan kunang-kunang di Kedung Mayit itu, di situ ada perang di Ampera sana, kemudian ada penyerangan PKI di daerah Blitar. Itu saya ambil satu-satu untuk datanya, kemudian nanti saya ambil bagian-bagian penting saja, enggak semuanya. Kira-kira semacam itu. Jadi risetnya menyesuaikan yang dibutuhkan. Bisa langsung jalan, bisa sebelumnya. Kalau yang riset berat itu sebelumnya dulu. Ya, sebelumnya saya kumpulkan fakta-faktanya dan sebagainya, saya baca ulang-ulang, kemudian baru saya ambil bagian-bagian tertentu. Tapi kuncinya Mbak Jia, kalau ngambil hasil riset Mbak Jia, itu salah satunya penulis ya. Tuliskan hal yang orang lain tidak tahu. Kuncinya. Gitu. Dari hasil riset yang kira-kira itu informasi yang tidak umum, yang macam apa? Yaitu yang kuatkan macam itu. Ya, misalkan itu yang kemarin ada cerpen yang judulnya Risalah Pencopet, itu pesertanya 4.000, itu bayangkan itu. Itu nomor 7. Jadi kan sampean-sampean yang masih muda kan nggak tahu peristiwa Malari kan? Iya. Tahu nggak? Ya. Ada peristiwa Malari itu betul ya, perebutan kekuasaan antara Sumitro sama Ali Murtopo ya. Hanya di situ saya plesetkan, akhirnya dua-duanya jadi preman ya, jadi copet gitu. Yang satu berkelahi, Sumitronya kena tusuk, akhirnya dia tidak jadi preman lagi. Dan fakta di lapangan semacam itu. Tapi namanya saya tidak menggunakan Sumitro lah, yang lain lah, macam itu. Ya itu butuh riset, masih semacam itu. Bisa dibaca di Jawa Pos yang judulnya
copet yang dituduh tidak membunuh presiden. Itu ada adegan yang saya ceritakan tadi peristiwa Malari. Di ruang sastra ada, jadi itu yang judulnya copet yang dituduh tidak membunuh presiden. Itu dimuat di Jawa Pos itu. Ada yang bagian itu ada Sumitro sama Ali Murtopo. Nah semacam itu Mbak, riset tapi ketika saya masukkan ke situ saya olah sehingga tidak membahayakan diri saya. Oke, Ibu masih mau tanya? Cukup? Oke, Mas Ribut closing statement Mas. Apa ini? Aku mau ngomong ini. Closing statement ini lebih ke promosi ya. Asik. Lebih ke ini. Membaca karya sastra saya pikir menjadi sebuah keharusan kebutuhan hari ini karena sebenarnya bukan persoalan apakah kita butuh atau tidak, tetapi bagaimana kita akan mengetahui apa itu siapa sih Indonesia, bagaimana kebudayaan kita, dan bagaimana kita di masa lalu ataupun di masa kini atau mungkin proyeksi ke depan. Karena dunia fiksi adalah dunia yang serba mungkin, yang itu bisa kita baca sebagai refleksi, tidak hanya sebatas refleksi, tetapi juga bisa memproyeksikan masa depan Indonesia ke depan. Saya teringat kata-kata dialognya Sultan Agung ketika digarap oleh Hanung Bramantyo. Itu menarik banget dialognya dan itu yang sangat dapat banget. Bahwa perang yang saya lakukan, perlawanan yang saya lakukan kepada Batavia bukan untuk hari ini, tetapi untuk 100 tahun ke depan. Gila. Kui kalimat fiksi yang jelas. Orang mungkin Sultan Agung sih ngomong kan. Kui kan dialog skenario. Tapi saya gawe skenario pinter, cerdas. Dan Jadi mengkritik hari ini ya. Nah, kita butuh dialog-dialog yang seperti itu. Dan kita butuh kekayaan, makanya kita ajak semua yang ada di sini, ayo toh mulailah menulis apapun itu. Cerita ringan saja tidak masalah. Saya pikir cerita menjadi besar karena kita sering menuliskannya dari cerita-cerita ringan, tapi kemudian bisa bermakna. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak membuka ruang pertanyaan lagi. Ada beberapa yang mau tanya ya. Karena waktu gitu ya, saya juga tidak akan menyimpulkan atau memberikan simpulan apapun lah, karena saya berharap Bapak Ibu pulang dengan membawa kegelisahan, dengan membawa ketakutan, dengan membawa kebingungan, bahkan membawa gugatan Ibu-ibu sekalian, sehingga itu nanti akan menjadi tulisan, akan menjadi bahan kritik dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan satu kata tadi dari Mas Ribut ya, saya sangat tertarik sekali. Kita pulang selain membawa tulisan juga membawa warning ya, bahwa sudah saatnya mungkin ketika kita nggak bisa berbuat apa-apa tadi ya Pak, di novel ini ya, novel ini tokohnya sudah nggak bisa apa-apa, ke dukun sudah nggak bisa, ke kiai sudah tidak bisa. Jalan satu-satunya harus kita lakukan ya kita berpikir dan mengurangi kejahatan-kejahatan kita, dosa-dosa kita. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk terakhir kali untuk Bapak Pak Ade sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada foto Mbak Dia? Salam literasinya. 1, 2, 3. Pak, dengan
nyaman, lebih enak buat aktivitas jalan. Jadi kita waktu kita bikin lumayan itu nanti masih bagus. Setelah rumah kita jadi udah habis semua. Makan cepat-cepat bae. Sesuai kemampuanmu aja. Iya. Ini dari tadi udah dimulai, silakan ngomong apa. Ini Jangan lupa beli dan baca, bisa ganjil.